paradigma Pancasila atau kita mau kembali atau kita mau masuk ke paradigma baru yang disebut paradigma demokrasi khilafah. Kan mereka, ya saya melihat begini, demokrasi khilafah ini adalah ini kan datangnya dari transnasional, ya, transnasional yang tidak pernah kita tidak pernah diaktualisasikan secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh artinya komprehensif, holistik, integral sejak keberadaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Beda. Jadi demokrasinya Amerika beda lagi, nggak sama kita. Nah, sekarang kita mau bicara the rule of law, ya, the rule of law-nya yang ada di konstitusi Undang-Undang Dasar 45 atau the rule of law yang ada di khilafah. Nah, kalau kita the rule of law-nya Pancasila, ya harusnya kita mengimplementasikan apa yang ada di Pancasila, terutama di pembukaan. Nah, sekarang banyak mereka yang gagal di dalam tes kebangsaan ini, ya mereka gagal paham sih. Ya kalau paham Pancasila itu ya saya kira bukan paham yang gagal ya. Justru Indonesia masih ada sampai hari ini. Indonesia yang bulat ya. Dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Pulau Rote. Karena masih ada alat perekatnya itu yang kita bilang alat perekat, alat pemersatu. Yaitu Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Nah kalau mau dirubah menjadi paradigma khilafah umpamanya, the rule of law-nya khilafah, ya kita pasti berbenturan. Anak bangsa pasti berkelahi. Pasti ribut, konflik. Jadi nanti ini terjadilah ya konflik by proxy. Konflik by proxy paradigma ini bukan proxy war. Sudah berkali-kali saya katakan, hati-hati ya. Kita bicara proxy war sama proxy conflict among the people. Tapi konflik ini by proxy. Proxy apa? Yaitu tadi proxy antara pergeseran paradigma, benturan paradigma antara paradigma Pancasila, negara Pancasila dengan paradigma negara khilafah. Nah, kalau negara khilafah kan berarti yang dipakai adalah konstitusinya apa? Kitab suci yang dianut oleh para khilafah. Ya kan sebenarnya kita kalau kita bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, ya yang dianut adalah Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Makanya saya kan ini benturan ini sekarang. Yang lebih parah lagi sekarang bukan hanya di ideologinya, masuk ke ayat-ayatnya sekarang sudah konflik ini. Ini sebenarnya berbahaya. Ini sudah ancaman buat negara ini. Jadi kalau bahasa militernya nation in arm. Jadi negara dalam keadaan bahaya. Nah ini kalau tidak diberlakukan undang-undang darurat, sementara undang-undang darurat dulu pernah mau diperbaiki, itu sebagian besar siapa yang tidak setuju undang-undang darurat yang tahun 59 itu mau direvisi tapi nggak setuju. Nah sekarang undang-undang darurat itu juga sudah tidak berlaku. Itu berlakunya kan pada tahun 1959 karena memang kondisi kita waktu itu ribut antara RIS dengan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Indonesia Serikat. Waktu itu ada gesekan paradigma seperti itu. Makanya kembali dinyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu perintah Bung Karno. Nah sekarang kita mau kemana ini? Mau ke khilafah atau mau ke ideologi Pancasila? Jadi masalah mereka tidak lulus tes, ini merupakan tamparan sebenarnya. Tamparan buat kita semua. Ini kesalahan kita semua karena mengabaikan apa? Prinsip-prinsip yang terkandung di ideologi Pancasila. Itu permasalahannya. Sudah saya katakan kemarin kan. Kalau kita memang memegang Pancasila sama pembukaan Undang-Undang Dasar 1000 amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan sumber hukum tertinggi. Hukum itu harusnya melindungi rakyatnya, bukan membuat kita menjadi berkelahi. Saya mau kasih contoh ya. Daud itu kecil, Goliat itu kayak apa besarnya? Dan mereka sangat mayoritas kan di Filistin itu kemarin waktu bertempur dengan Filistin, iya kan? Bayangin, si Daud pernah perang nggak? Nggak pernah perang.
Nggak pernah perang, megang senjata aja dia nggak pernah kok, dikasih tameng dia buang. Tapi apa? Nah inilah, pengalaman bukan guru yang terbaik sebenarnya. Jadi kalau memang ingin membangkitkan khilafah di bumi persada Nusantara ini, ya sudah jauh panggang dari api lah. Pecah negara ini. Saya beritahu pecah. Jadi saya juga kaget. Bahkan itu kalau si Novel Baswedan itu nggak lulus, padahal dia lulusan akademi kepolisian loh. Dia Benar. lulusan akademi kepolisian. Berarti ada yang salah kan, menanamkan paradigma nasional ini, kesadaran bahwa kita satu bangsa, satu tanah air, ya satu bahasa, persatuan itu. Boleh nanya Pak Jenderal? Nanti. Ya, nanti dulu. Nanti Pak Timothy, biar kelar dulu. Ya. Jadi ini permasalahan kita ya, kesalahan kita semua. Saya beritahu kesalahan kita semua, kenapa? Karena kita mengabaikan hukum-hukum yang berlaku di dalam Pancasila, prinsip. Hukum itu dibuat untuk melindungi, bukan hukum itu diobok-obok. Kemarin kan saya bilang, pada saat reformasi 5 tahun reformasi pertama ya, itu masih berjalan baik. Ya, artinya terjadilah pergeseran paradigma dari paradigma Orde Baru ke paradigma reformasi. Sayangnya tuntutan reformasi itu tidak jelas. Disusun secara mendadak, tidak dipersiapkan jauh-jauh. Yang penting bagaimana dui fungsi TNI dibubarkan. Dan itu aja. Kemudian katanya supremasi penegakan hukum. Tapi hukum yang mana? Kelihatannya Bapak yang mendapat julukan Bapak Reformasi, dia membawa ke hukum syariah. Semua dia obok-obok sama dia. MPR dirubah. Pemilihan tidak langsung, pemilihan tidak langsung dibikin pemilihan langsung. Maksudnya apa? Karena dia berpikirnya, wah kita kan mayoritas, pasti kita menang dong. Kan gitu. Tapi ternyata kan Tuhan tidak mengizinkan dia jadi presiden kan. Nah, selama dia jadi ketua MPR, karena dia gagal saingan sama Pak Gus Dur yang dibilang Pak Pol itu dia santo itu, ya dia gagal kan. Masa saya kalah sama seorang Gus Dur. Makanya berubahlah paradigma dari tidak langsung menjadi langsung. Nah, tetapi Ibu Megawati menyetujui. Akibatnya pun dia, kan sudah saya bilang, hukum pertama, prinsip, kalau terjadi pergeseran paradigma, maka apa? Kita akan bergerak ke titik nol. Itu yang diwaspadai. Yang kedua, your past success guarantee nothing. Disitulah Ibu Mega juga kurang cerdas. Kalau dia cerdas, seandainya pemilihan tidak langsung waktu itu, mungkin dia yang menang. Karena di DPR itu mereka yang berkuasa, PDIP. Banyaklah dia, paling banyak. Nah, disitulah pergeseran paradigma. Kita nggak sadar, karena jujur aja ya, kapan saya sejak sekolah dari katakanlah masuk akademi militer aja lah, sampai saya Lemhanas, itu masalah paradigma itu nggak pernah diajarkan dengan tertib gitu loh. Saya mendengar kata-kata paradigma itu ketika saya di Seskoat dan di Sesko TNI. Ketika Pak SBY menciptakan paradigma baru TNI itu kan. Dulu paradigma baru ABRI sebelum berubah menjadi TNI. Ya, artinya apa? Kita harus redefinisi. Ya, reorganisasi. Kemudian reaktualisasi. Nah, tetapi konsep yang dibidani oleh Pak SBY itu ternyata tidak dipahami oleh semua orang. Saya mencari tahu apa itu paradigma. Nah, disitulah akhirnya saya mencari-cari, ini bicara paradigma ini apa. Nah, kebetulan saya belajar dari literatur yang ada di ACDSS. ACDSS itu Australian Defense Center Security Study. Di situ diajarkan paradigma. Masalah paradigma ini sampai 2 minggu harus didalami, pemahaman paradigma. Waduh, ternyata saya baru tahu apa yang dikatakan paradigma. Secara definisi, secara literatur, dan secara bagaimana mengimplementasikan paradigma. Nah, sekarang ini kan kita konflik.
paradigma wawasan Nusantara itu sudah diobok-obok juga. Tadinya kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan dan pertahanan keamanan. Nah, ini dirubah-rubah paradigma ini, kesatuan ideologi dibuang. Itu makanya ada partai-partai yang tidak setuju dengan ajas Pancasila. Nah, coba lihat partai mana yang tidak setuju. Saya nggak usah bongkar di sinilah. Saya kira semua kita tahu. Nah, kembali ke KPK ini ya. Sayang ini mendadak sih. Tadinya saya mau bongkar waktu saya di Lemanas. KPK itu jangan merasa seperti wakil Tuhan. Ya, seolah-olah paling jujur, paling hebat, paling segala-galanya gitu loh. Nah, waktu itu saya menjadi siswa Lemanas, itu ada satu paparan tentang KPK itu. Ya, KPK itu disitulah lagi rame-ramenya masalah korupsi, bukan hanya di Indonesia, termasuk di China dan sebagainya, hampir seluruh belahan negara. Bahkan Zhurongji itu Perdana Menteri Cina atau Presiden dia waktu itu dia bilang kan, siapkan 100 peti mati, 99 buat korupsi, 1 buat saya. Kalau saya melakukan tindakan korupsi. Tapi ada nggak di Indonesia yang berani ngomong seperti itu? Saya tantang waktu itu KPK itu yang Umahya yang siapa namanya itu yang kemarin kalau tepuk tangan dia itu budaya Yahudi, Islam nggak boleh, orang Muslim nggak boleh tepuk tangan. Waduh, bayangin ya, shocknya bukan main, disodorin air minum. Umahya itu, apa itu kan? Disodorin air minum, biasalah guru datang kan, masuk ke ngajar di Lemanas, disodorin, disediakan air minum aja, tahu nggak, saking sombongnya, saya nggak minum air minum ini, saya bawa air minum saya sendiri. Cobalah, di mana etiket dia ngomong seperti itu di depan semua para jenderal, profesor, doktor. Boleh tanya alumni saya itu, yang Lemanas angkatan ke